Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Surestama dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 21700651616. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal sebagai tugas UTS Matematika SI2 yang diuji oleh dosen Ibu Ira Diana Solihati, SSI MMSI. Untuk soalnya sendiri diketahui sebuah matriks berordo 3 di mana D13-nya adalah 5, D22-nya adalah min 3, dan D31-nya adalah min 1. Kemudian tentukan elemen-elemen lain sampai dengan inverse. Jadi ada 7 soal mulai dari A sampai dengan G. Kita langsung menuju pembahasan tiap soal. Untuk yang bagian A, kita harus menentukan elemen lain dan berilah nama untuk matriks tersebut dalam kurung matriks pertama. Berarti kita harus mengisi keterkosongan elemen lain, di mana yang baru diketahui adalah D13, D22, dan D31. Oleh karena itu elemen lainnya ada D11, D12, D21, D23, D32, dan D33. Nah, untuk angkanya ini saya isi bebas. Nah, ini adalah tata letak matriks ordo 3x3 ya. Kemudian saya namakan matriksnya adalah matriks N. Seperti itu. Nah, ini berarti bagian A selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Matriks lain yang dapat dikalikan dengan matriks pertama dalam kurung matriks kedua. Berarti kita harus membuat matriks lain yang dapat dikalikan dengan matriks N tadi. Di sini saya membuat matriks dengan ordo 3x3 juga sama, dan saya namakan dengan T. Nah, ada syarat AA perkalian antar dua buah matriks, yaitu saya analogikan seperti ini. Misalnya ordo itu kan dilambangkan dengan A kali B. Saya misalkan, ini matriks pertama, matriks kedua adalah C kali D. Nah, agar matriks 1 dan 2 dapat dikalikan, syaratnya adalah B dan C ini harus sama. Ya, misalnya ini 3 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 3. Nah, B dan C-nya dia sama-sama 3, maka dia bisa dapat dikalikan. Kalau B-nya 2, dia tidak bisa dikalikan karena C-nya 3. Baik, kita lanjut ke bagian C-nya. Hasil perkalian antar kedua buah matriks. Nah, kalau perkalian, berarti kita mengalihkan baris dengan kolom. Caranya gini, ini adalah baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ini adalah kolom ke-1, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Kemudian yang casnet N dikali dengan T ya. Nah, caranya adalah baris ke-1 ini dikali dengan kolom ke-1. Nah, ini isinya ini. Caranya adalah baris ke-1 N dikalikan dengan kolom ke-1 T. Contohnya nih ya. Berarti ini dikalikan dengan ini. 2 dikali 1, betul. 3 kali 3, betul. 5 kali 2, betul. Dan seterusnya sampai dengan baris ketiga ini. Seperti itu untuk perkalian matriks. Nah, didapat hasilnya itu seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang D. Nah, hasil transformasi elementer B13 dalam kurung 4 pada masing-masing matriks. Nah, ini adalah artinya ya, B itu adalah baris. Ini merujuk pada baris. Kemudian 13 itu adalah baris ke-1, 3-nya adalah baris ketiga. Kemudian dalam kurungnya itu adalah nilai. Ya. Contohnya nih, B13 min 4 berarti baris ke-1 ditambah dengan baris ketiga dikali dengan min 4. Seterusnya. Nah, cuman ini berlaku pada baris ke-1 saja. Makanya baris kedua dan baris ketiganya dia tidak dilakukan transformasi. Nah, maka hasilnya yang berubah ya baris ke-1 saja. Seperti ini. Begitu juga dengan T ya, sama caranya. Kita lanjut ke bagian E. Yang bagian E kita harus mencari rank. Caranya bagi saya pedoman yang paling mudah adalah pertama diagonal ini harus berupa angka 1. Kemudian dia segitiga atasnya ini harus 0 nilainya nih. Oke, pertama kita langsung ambil pivot. Kalau bagi saya yang mudah itu diambil pivot yang bagian kiri atas, yaitu kolom 1 baris ke-1, yaitu D11. Sebagai contoh di soal tuh ini 2. Saya pilih pivotnya 2. Kemudian saya lakukan transformasi pada baris kedua dan baris ketiga. Seperti itu. Kemudian saya lakukan lagi transformasi di baris kedua, kolom kedua. Ini. Kemudian lanjut. Kenapa saya ini kan? Agar dia
1 ya, sehingga saya bisa lakukan transformasi pada baris ketiga. Nah, kemudian saya ambil pivot lagi yang tadi saya sudah transformasi, kemudian saya lakukan transformasi pada baris ketiga. Nah, kemudian syarat pertama yaitu segitiga atasnya ini sudah terpenuhi. Kemudian kita lanjut mencari diagonalnya agar bisa menjadi angka 1. Kemudian saya transformasi seperti ini. Ya, transformasi hanya pada baris ke-1 dan baris ketiga saja, karena baris kedua tadi sudah 0 diagonalnya. Nah, dapat disimpulkan semua baris dapat dinolkan, maka rank matriks tersebut adalah 3. Jadi itu untuk mencari rank. Hal yang sama juga dilakukan pada matriks T ya. Caranya sama. Kita lakukan transformasi elementer. Baik, untuk bagian F kita mencari determinan. Sebenarnya ada beberapa cara, yaitu dengan susarus, kofaktor. Nah, di sini saya pakai cara kofaktor. Jadi saya lakukan kofaktor sepanjang baris ke N. Di sini saya pakai baris ke-1, itu ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ya, min 1, ini sudah dari sananya. Kemudian pangkatnya itu adalah 1 tambah 1. Nah, berarti mengacu pada elemen. Elemen 1, kolom 1, baris ke-1, dan seterusnya ya. Kolom 1, baris 1, kolom kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ini itu didapat dari caranya bagaimana? Cara seperti ini. Ini kan baris 1 kolom 1, berarti baris ke-1 ini dicoret dulu, lalu kolom ke-1 dicoret. Nah, ini sisanya. min 3, 2, 4. Nah, ini kita masukkan. Nah, kalau udah ketemu, langsung kita lakukan aja perkalian. Jadi 1 tambah 1, 2 ya. Berarti min 1 pangkat 2 adalah 1. Tulis. Kemudian ini dilakukan kali silang. Jadi min 3 dikali 4, 2 kali 2. Jadi AD min BC ya. Min 3 kali 4 itu min 12. Dikurang 4, min 16 dikali 1. Min 16. Seperti itu. Hal yang sama juga dilakukan pada kofaktor 12 dan 13. Nah, untuk rumus determinannya sendiri itu adalah tiap kofaktor elemen dikalikan. Ya, misalnya nih, di elemen 1, baris ke-1 itu dikalikan dengan kofaktornya, hasilnya seperti ini. Ya, 2 dikali min 16. Begitu juga dengan elemen baris kedua dan elemen baris ketiga dikalikan dengan masing-masing kofaktor. Itu. Nah, maka didapat determinannya nilainya adalah 55. Maaf, min 55. Kemudian di matriksnya juga sama, kita lakukan kofaktor seperti di matriks N. Baik, di terakhir ini inverse, rumusnya itu adalah 1 per determinan dikali adjoint. Nah, ini terbagi jadi 2 bagian, determinan dan adjoint untuk mengisi inverse. Nah, karena determinannya sudah kita dapatkan, berarti kita tinggal masukkan saja. Ya, misalnya N. N kan tadi determinannya adalah min 55 ya, tadi. Nah, ini berarti kita tinggal masukkan 1 per min 55 dikalikan yang adjoint. Nah, adjoint ini kita belum dapatkan. Sebenarnya adjoint itu adalah kofaktor dari matriks ditranspos, misalnya N. Nah, N ini kan kita baru dapat kofaktor sepanjang baris ke-1. Nah, baris kedua, baris ketiganya juga harus kita lakukan. Setelah itu, baru kita transpos. Nah, itulah nilai adjointnya. Nah, di sini saya sudah dapat nih nilai adjointnya, yaitu ini, min 16 sampai min 9. Tinggal kita kalikan saja dengan determinannya. Jadi 1 per min 55 dikalikan dengan adjoint Cn. Nah, maka didapat hasilnya seperti ini. Begitu juga dilakukan pada matriks T. Kita cari adjointnya juga. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.